Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun topik atau pembahasan pada malam hari ini, nisbatun ni'ami li ghairillah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yajibu nisbatun ni'ami lillah wa la yajuzu nisbatuha li ghairihi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama-sama pertemuan sebelumnya, nikmat yang kita dapatkan dalam menjalani kehidupan harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperbolehkan untuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Lalu apa saja bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Wa ma'amthilatu dzalika fi waqi'ina, dan apa contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai dengan al-muradu binisbati ni'ami li ghairillah. Apa maksud menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Al-muradu binisbati ni'ami li ghairillah huna idafatun ni'ami ila sababid dhahirah. Adapun yang dimaksud menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu menisbatkan nikmat kepada sebab-sebab yang ad-dhahirah, yang terlihat. Wal mun'imul hakiki, sambil melupakan pemberian nikmat sesungguhnya, yaitu Allah Ta'ala. Adapun contohnya, amsilatul nisbati ni'ami li ghairillah, contoh menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Di sini yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 83, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun.
Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka ini mengetahui nikmat-nikmat Allah. Summa yunkirunaha. Akan tetapi mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Dan kebanyakan orang yang mengingkari ini al-kafirun, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mengetahui, paham dengan nikmat-nikmat Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka ini mengingkarinya. Di dalam surat An-Nahl di sini ada 3 perincian yang ditekankan. Al-suratul ula qauluhu. Contoh pertama dengan mengatakan laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena si fulan, laula fulan, kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi seperti ini. Qala Aun ibnu Abdillah, semoga Allah meridainya, fi tafsiri, di dalam penjelasan tafsir ayat An-Nahl. Mereka mengetahui nikmat Allah tetapi mereka mengingkarinya, dan kebanyakan itu orang-orang kafir. Itu mengatakan kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi ini. Contohnya, perkataan sebagian orang, kalau bukan karena pilot kita pasti celaka ketika naik pesawat. Atau kalau bukan karena sopir, mobil pasti akan bertabrakan. Dalam keadaan seperti ini seharusnya nikmat yang kita dapatkan itu disandarkan kepada Allah, bukan kepada pilot atau sopir. Contohnya dengan mengatakan alhamdulillah, sopirnya diberi kewaspadaan oleh Allah. Atau dengan kata lain, Allah telah memudahkan pilot untuk melakukan tugasnya. Atau dengan ucapan yang lebih mendetail, kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan yang melakukan menjadi perantara, maka tidak akan terjadi. Ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan bahwa segala puji dan kuasa itu semuanya milik Allah. Sedangkan manusia di sini hanyalah sebab perantara yang diberi kemampuan Allah untuk melaksanakan sesuatu. Contoh gampangannya lagi, kalau masjid yang kita pakai untuk belajar bersama-sama ini, kalau tidak karena si A, maka masjid ini tidak akan terbangun dengan kokoh. Dengan ucapan seperti ini, nisbatun li ghairillah, menisbatkan kepada si A ini, sehingga mengurangi kualitas keimanannya. Akan tetapi yang benar, kalau bukan karena Allah, dengan perantara si A, maka akan terbangun masjid ini dengan kokoh. Kalau bukan karena Allah, dengan perantara si A,
maka masjid ini tidak akan terbangun dengan kokoh. Jadi penisbatan nikmat itu harus kepada Allah. Manusia itu hanya sebagai perantara, sebab terjadinya sesuatu. Contoh yang kedua, surat Tsaniyatu qaulu hada bisafa'ati alihatina. Dengan mengatakan ini karena syafaat pertolongan berhala kami, alihatina, sesembahan kami. Orang yang mengatakan seperti ini tentunya mereka mengetahui nikmat Allah, akan tetapi mereka mengingkarinya. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala fi tafsir al-ayat, dalam surat An-Nahl, Ibnu Qutaibah dalam menafsirkan ayat An-Nahl, beliau memiliki pendapat ini karena syafaat berhala kami. Maksudnya di sini ketika Allah memberikan suatu nikmat kepada orang-orang kafir seperti rezeki, keuntungan, atau turunnya hujan, mereka mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Mereka mengetahui nikmat itu dari Allah. Akan tetapi setelah itu mereka mengingkari, sehingga mereka berkata, kami mendapatkan nikmat ini karena syafaat berhala kami. Contoh yang lainnya, ada seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, dalam melakukan kesehariannya, dia tahu pemberi rizki itu Allah. Akan tetapi di tengah perjalanan dia mengingkarinya, sehingga cari pesugihan, diwangi kungkum sana sini, topo sana sini demi kekayaan. Sehingga dia mengingkari. Dia tahu, paham nikmat pemberi rizki itu Allah, akan tetapi dia mengingkarinya. Dan kebanyakan orang yang melakukan seperti ini orang-orang kafir, mengingkari. Cuma ucapannya ad-dhahir, nampaknya saja kelihatan baik, akan tetapi ketika menjalani kehidupan, batinnya itu bertentangan dengan ad-dhahirnya, nampak luarnya. Dalam prakteknya berbeda. Contoh yang terakhir, as-suratul tsalisah, nisbatul matar ila ghairillahi ta'ala. Menyandarkan hujan kepada selain Allah. Qaulihim mutirna binau'i kada wa kada. Dengan mengatakan kami ini mendapatkan hujan turun karena bintang tertentu. Kami mendapatkan hujan karena sholat istisqa yang kita lakukan. Itu tidak diperbolehkan. Dengan kalimat kami mendapatkan hujan karena bintang tertentu, atau kami mendapatkan hujan karena sholat istisqa. Karena menyandarkan hujan kepada selain Allah, kita menisbatkan sholatnya, menisbatkan bintangnya.
Karena orang-orang yang seperti ini mereka mengetahui nikmat itu dari Allah, kan tetapi mereka mengingkarinya. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 83 tadi. Kan tetapi yang benar harusnya dia mengucapkan kami mendapatkan hujan karena Allah dengan perantara sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu sebagai perantara, bukan sandaran awal. Karena kalau kita salah memahami dalam menyandarkan nikmat kepada selain Allah, otomatis akan mengurangi kualitas keimanan seseorang. Kami mendapatkan hujan karena bintang atau karena sholat istisqa, otomatis akan mempengaruhi keimanan seseorang. Ada sebagian yang memiliki ewuh biasanya itu ngusir hujan menggunakan ayat kursi. Kursi dibuntal celana lempar ke atap genteng. Biasanya itu yang dilakukan sama orang-orang yang gak benar. Ya, gentengnya pecah. Biasanya bahasanya seperti itu. Tentunya ini langsung masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan orang Jawa itu sebab ayat kursi yang kursi di bentul celana lempar ke genteng tadi tidak turun hujan. Sebenarnya tentunya langsung mengeluarkan dia dari agama Islam. Nanti akan kita pelajari hukum nisbatu ni'amil ghairillah, hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nisbatu ni'ami ila ghairillahi nau'ani. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu terbagi menjadi dua bagian. An-naw'ul awwal kufrun asghar. Jenis yang pertama itu kufur kecil. Sering dikenal juga dengan kufur nikmat. Apa yang dimaksud kufur kecil atau kufur nikmat? Wa huwa nisbatu ni'ami ila ghairillahi bil lisani faqat. Itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah hanya dengan ucapan, tanpa keyakinan yang lain. Jadi sekedar ucapannya saja, tapi hatinya tidak. Bagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Zaid ibnu Khalid radhiyallahu anhu. Dalilnya, buktinya dalam hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Semoga Allah meridainya, berkata, Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi fil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh
bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam hari. Falamma insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala 'ala an-nas. Ketika selesai sholat, beliau menghadap kepada para sahabat dan bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat subuh bersama para sahabat di Hudaybiyah, beliau menghadap kepada jamaahnya. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah Rabb kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bihi wa kafirun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menerangkan dengan jelas dan gamblang. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini, setelah selesai sholat subuh, ada di antara hambaku beriman kepada Allah, wa kafirun, dan ada juga yang kafir. Wa amma man qala, adapun orang-orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami ini diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bihi kafirun bil kawakibi. Maka mereka orang yang seperti ini beriman kepada Allah, akan tetapi kafir terhadap bintang-bintang, tidak mempercayai bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang-orang yang mengatakan binau'i kada wa kada, kami ini diberi hujan karena bintang itu atau bintang itu. Fadzalika kafirun bihi mu'minun bil kawakibi. Mereka ini kafir kepada Allah, tidak mempercayai Allah, akan tetapi beriman kepada bintang-bintang. Jadi dalam menjalani hidup pasti ada orang yang seperti ini. Contoh nyatanya tadi, ada yang percaya terhadap dukun ayat kursi. Kursi di botol celana lempar ke genteng. Tentunya orang yang seperti kafir kepada Allah, tidak mempercayai Allah, tetapi mempercayai hal-hal yang melanggar syariat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza katsirun fil matabi wa sunnah. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah.
wa yusyriku bihi. Akan tetapi banyak orang yang menyekutukan Allah. Jadi dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu sudah dijelaskan secara terang-terangan, secara jelas. Bahwasanya di situ kita tidak boleh untuk menyandarkan, untuk menyembah kepada selain Allah. Akan tetapi realita yang terjadi dalam menjalani hidup, banyak sekali manusia itu menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Banyak orang yang menyembah kepada selain Allah. Banyak orang yang diajak ke dalam kebaikan itu tidak mau. Yang terakhir, an-naw'u tsani, kufrun akbar. Kufur besar. Jadi yang kecil yang besar. Wadhalika idza nusibat ni'ami ila ghairillah ala annahu huwal khaliqul laha. Kufur besar di sini bisa terjadi jika seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Dengan meyakini bahwa orang yang bersangkutan itu merupakan pencipta, pemberi nikmat yang sebenar-benarnya, sehingga dia mengingkari nikmat Allah secara mutlak, secara keseluruhan. Menyandarkan nikmat kepada Allah secara lisan, tetapi hatinya ini mengingkarinya. Lisannya dia menyandarkan nikmat kepada Allah, akan tetapi lubuk hatinya, isi hatinya itu menyandarkan kepada selain Allah. Dan orang yang seperti ini termasuk orang yang kufur akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena keadaan seperti ini atau hal seperti ini tentunya itu merupakan pengingkaran terhadap tauhid rububiyah. Pak, Bu, tauhid rububiyah ini apa? Mengisahkan Allah bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Ifradullah Ta'ala wa huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir li umuri khalqihi jami'an. Mengisahkan Allah bahwasanya Allah itu al-khaliq, pencipta. Yang nyiptain kita itu Allah. Ar-raziq, pemberi rezeki. Al-mudabbir li umuri khalqihi jami'an. Yang mengatur seluruh alam semesta ini Allah. Jadi bagi orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, tentunya itu merusak tauhid rububiyahnya, sehingga bisa mengeluarkan al-mukharriju min millatil Islam, bisa mengeluarkan dari agama Islam. Karena dia sudah melanggar tauhid rububiyah, macam tauhid yang pertama. Cuma satu yang dilanggar, akan tetapi tetap itu bisa mengeluarkan dari agama Islam.
Alhamdulillah sudah selesai. Masih lama. Ini kalau kita lanjutkan waktunya habis. Kalau dipotong di pertengahan jalan juga tidak baik. Sebelum ditutup Pak Bu, pertemuan sebelumnya judul yang kita pelajari apa Pak Bu? Ya, menisbatkan atau menyandarkan nikmat kepada Allah, khusus bapak-bapak. Judul yang kita pelajari pada malam hari ini apa Pak? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Pertanyaan yang terakhir, hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah terbagi menjadi berapa Pak Bu? 3 atau 2 hukumnya? 3 atau 2? 2. Yang pertama kufur kecil. Yang kedua akbar. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.